Jadi saya harap kepada masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Itu aja. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini Polda Banten akan menyampaikan informasi publik tentang penindakan tegas terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian. Sekali lagi, Polda Banten akan mendelivery informasi publik tentang tindakan tegas terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian. Yang pertama, benar bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, Polda Banten telah menerima laporan polisi tentang ujaran kebencian dan permusuhan berlatar belakang suku, agama, ras, antar golongan yang diketahui oleh pelapor pada tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 15.00. Ujaran kebencian dan permusuhan bernuansa sara ini diangkat ke publik oleh pelaku melalui akun Facebook Romeo Guterres. Sekali lagi, melalui akun Facebook Romeo Guterres pada postingan hari Sabtu tanggal 23 April sekitar pukul 17.38 WIB. Kemudian pada Senin tanggal 25 April pukul 15.00 WIB, dan pada Selasa tanggal 26 April pukul 13.45 WIB, yang pada umumnya mendiskreditkan MUI Banten. Dari semua postingan tersebut telah mendiskreditkan MUI Banten, dan dalam postingan itu juga tertulis kata-kata MUI Banten. Kemudian penyidik Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Banten telah melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap 4 saksi yang utamanya adalah dari MUI Banten dan 3 orang ahli, baik dari ahli bahasa, ahli ITE, juga ahli hukum pidana. Dan selain pemeriksaan itu, penyidik telah mengumpulkan alat bukti dengan menyita beragam screenshot postingan di Facebook, 1 unit HP Vivo warna hitam lengkap dengan SIM card, dan juga 1 unit HP Samsung dilengkapi dengan SIM card. Dan sesuai dengan analisa dan fakta-fakta hukum dalam gelar perkara, penyidik berhasil mengidentifikasi pemilik akun Facebook Romeo Guterres dan menetapkan pemilik tersebut sebagai tersangka, yaitu RM alias Romeo, usia sekitar 44 tahun, yang adalah warga Cikesang, Serang, dan ditetapkan sebagai tersangka untuk kemudian dilakukan penahanan. Terhadap tersangka, penyidik menggunakan pasal berlapis, yaitu pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pasal 157 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Kami tegaskan sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Banten bahwa Polda Banten akan bertindak tegas terhadap pelaku ujaran kebencian bernuansa sara yang tentu saja dapat berdampak kepada munculnya konflik dan dapat memecah belah persatuan kesatuan bangsa, serta meminta secara persuasif kepada pengguna media sosial agar tetap menjaga etika dan sopan santun dalam berkomunikasi di ruang publik. Demikian informasi publik yang perlu kami sampaikan. Kami buka sesi pertanyaan kepada teman-teman dan kita akan menjawab. Kami silakan. Setelah kita dimulainya penahanan terhadap tersangka, setelah kita lakukan rangkaian pemeriksaan terhadap saksi,
ahli dan mengumpulkan barang bukti, berbagai barang bukti berdasarkan surat perintah penahanan nomor 22/5 di Treskrimsus pada tanggal 9 Juni tahun 2022. Ya. Motivasi tersangka dengan adanya fatwa MUI di mana dilarang melakukan pengajian berdasarkan dia merasa sakit hati. Tersangka ini merasa sakit hati, merasa tersinggung karena tersangka ini pernah melakukan pengajian di trotoar dan di jalan. Berdasarkan dari laporan yang dilakukan oleh MUI Provinsi Banten, telah terjadi suatu adanya postingan yang menyinggung perasaan dari MUI, terutama para ulama-ulama yang di Provinsi Banten. Setelah kita lakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, serta pengumpulan barang bukti, postingan tersebut diposting melalui akun Facebook, yaitu akun yang bernama Romeo Guterres. Kita telusuri dan diyakini bahwa akun yang memposting yang bernama Romeo Guterres itu telah kita temukan sebagai pemilik dan penguasa yang berkuasa terhadap akun tersebut, yaitu dengan inisial RM. Motifnya yang bersangkutan merasa sakit hati dengan adanya fatwa MUI yang dikeluarkan oleh fatwa MUI tentang masalah dilarangnya melakukan pengajian di jalan dan trotoar karena yang bersangkutan ini pernah mengadakan pengajian di jalan atau trotoar. Pak, kalau postingannya ada kata-kata yang menjelekannya seperti apa? Ada, dan itu ada 3 secara berturut-turut selama 3. Yang pertama hari Sabtu, setelah itu hari Seninnya, dan hari Selasanya, yaitu dengan menggunakan bahasa daerah yang menyinggung perasaan dari ulama, terutama MUI Provinsi Banten. Jadi pelaku ini mengadakan pengajian di pinggir jalan? Pernah dari pengakuan dari tersangka. Motif dia mengadakan pengajian di pinggir? Merasa sakit hati karena merasa tersinggung dengan adanya fatwa itu, karena yang bersangkutan itu pernah mengadakan seperti itu. Pasal yang dilanggar? Pasal yang dilanggar adalah pasal 45 ayat 2, Junto 28 ayat 2, Undang-Undang ITE, ujian kebencian. Pelaku waras, Pak? Ya? Pelaku waras? Ya. Apakah pelaku pernah pesantren di bagaimana? Yang bersangkutan adalah wira swasta. Pak, kalimat atau kata yang mana yang masuk ke dalam unsur undang-undang pelanggaran undang-undang ITE-nya, Pak? Dari si tersangka. 3 postingan tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap ahli bahasa dan ahli pidana serta ITE. Jadi semuanya masuk unsur. Jadi saya harap kepada masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Itu aja.